Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Andre Julius di Garasi RTC Bike. Kali ini kita mau bahas tentang sesuatu yang menarik yang banyak menjadi bahan pembicaraan teman-teman di antara kalangan cyclist, yaitu gimana sih caranya kencang kalau kita pakai RB. Di episode yang lalu sempat kita bahas tentang bagaimana goes kencang pakai seli. Gimana caranya kencang pakai seli. Kali ini kita bahas gimana caranya kencang pakai RB. Nah, ingat ya, semua masukan yang saya berikan berdasarkan pengalaman yang saya lakukan. Jadi, saya bukan orang ahli, tapi saya mencoba menerjemahkan secara teori berdasarkan praktikal yang sudah saya lewati. Dan ini diterapkan di teman-teman RTC atau Ride to Cram. Oke, saya bahas dulu secara umum ya, secara umum. Saya dulu sepedaan pertama dengan seli, AVG ku pertama itu di 23 km per jam. Itu dengan seli. Dengan kondisi, ya mancalnya dengan semampunya, itu aja sudah kerasa kayak, wah, total sudah. Bahkan ketika ketemu sama beberapa teman yang sudah senior di dunia sepeda, mereka berkata, kamu harus coba AVG 30. Saya bilang, AVG 30 itu yakin bisa. Karena menurutku AVG 30 itu kayak nggak mungkin bisa. Tapi benar atau tidaknya, hari ini kebetulan nanti bisa cek di Strava saya, Andre Julius _RTC.cc. Saya bisa AVG sampai AVG 40 teman-teman. AVG 40 sejauh kilometernya di 53 km. Dan bisa menyelesaikan 53 km dengan AVG 40,1 km per jam. Nah, pertanyaannya, gimana sih prosesnya kok bisa sampai situ? Oke, kita sekarang bahas satu persatu tentang apa saja konsepnya yang kita lakukan supaya kita bisa bersepeda kencang. Oke, nomor satu ya. Yang perlu diutamakan pada saat kita bersepeda dengan road bike, kita bicara road bike, yaitu orangnya dulu. Orangnya dulu, fisiknya, mentalnya, kemudian asupan nutrisinya, istirahatnya, dan teknik pedalingnya. Jadi skill ya, kita bicara skill, fisik, mental atau moralnya, ya kan? Setelah itu, setelah 3 ini dapat, baru kita bicara level kedua apa? Frame set. Kenapa kok saya bilang frame set? Karena di frame set itu menentukan bagaimana sepeda itu bakal nyaman, apakah sepeda itu responsif, apakah sepeda itu rigid atau dia malah flex sehingga distribusi gaya kita atau ketika kita goes sepeda itu malah nggak langsung jalan tapi diam dulu di bawah baru nekan ke bawah baru jalan, baru laju. Yang ketiga yaitu adalah wheel set. Nah, kenapa kok saya bilang wheel set? Karena jenis-jenis wheel set itu juga mempengaruhi material karbonnya. Sekarang banyak karbon-karbon dengan harga murah kan teman-teman. Karbonnya, kemudian ada yang karbon dengan harga mahal, ada alloy dengan harga mahal yang sangat ringan, kemudian ada alloy yang berat dengan profil tebal, ada yang dikawinkan alloy dengan karbon dengan profil tebal maupun profil tipis seperti Dura-Ace yang lama. Macam-macam itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi seperti, oke, sekarang nih, ini saya bukan endorsement satu produk tertentu ya. Salah satu wheelset yang menurut saya nyaman dan memang kencang, kemarin sempat saya bahas di video sebelumnya, yaitu Cadex. Cadex dia profilnya macam-macam, ada 38, 42, 50, 65. Dan dimana yang saya heran dengan profil kecil dan profil tebal pun itu bisa feelingnya kurang lebih sama, malah mungkin lebih ke arah efeknya itu secara realnya. Jadi kalau misalnya tebel, kalau kena side wind dia goyang, kalau dia profilnya tipis 42 atau 38 dia nggak goyang, lebih stabil, tapi dia bisa nahan speed juga. Nah, tapi kita tidak bahas wheelset hari ini ya. Yang kita bahas adalah apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita mau bersepeda dengan kencang menggunakan road bike. Oke, lanjut lagi. Kemudian
Tadi sudah pertama, kedua wheel set, kedua frame set, ketiga wheel set. Yang keempat itu adalah group set. Duh, kok group set itu kan cuman transmisinya aja. Bedanya apa? Kurangnya apa? Lebihnya apa? Oke, kalau kita group setnya menggunakan mechanical, dia pakai wire, kelebihannya adalah kalau kita di mana-mana kita masih bisa repair, kita masih bisa ngakal. Tapi kalau misalnya elektrik seperti DI2, seperti AXS, seperti ETAP, kalau elektrik itu kita perlu yang namanya ngecas. Kalau lupa ngecas kita nggak bisa ganti. Kita nggak bisa ganti gigi, nggak bisa apa. Jadi benar-benar stuck. Tapi kalau namanya semakin canggih transmisi kita atau grip set kita, maka semakin efisien waktu kita untuk mengganti gigi. Semakin kecil energi kita untuk mengganti gigi. Kalau mekanikal kan masih ada cetak, masih ngongkek, masih apa. Kalau elektrik, cekik. Nah, bilangnya seperti itu. Jadi benar-benar semuanya tuh dengan sangat cepat dan presisi. Sehingga pada saat kita goes dengan posisi tension tinggi, kecepatan tinggi, tetap stabil. Oke? Itu tadi, dan lain-lainnya adalah penunjang seperti pedal, sadel, barang-barang karbon semakin rigid. Intinya sepeda itu semakin rigid, maka distribusi gaya dari tubuh kita ke sepeda itu akan semakin stabil, konsisten, tidak ada waste power atau watt yang terbuang, sehingga kita tetap bisa mancal dengan efisien dan less effort, more power. Ya, terlebih dasar semuanya adalah fitting terlebih dahulu. DRT Simbak ya tentunya. Jadi oke, itu tadi yang kita perhatikan, masalah apa saja yang perlu diperhatikan untuk kita road bike. Sekarang kita bicara sedikit lagi lebih detail ke teknik apa saja, atau kembali ke skillnya kita sebagai pengendara. Kita ada mengenal kalau di dalam sepeda itu cyclocom. Cyclocom itu penting kenapa? Kalau teman-teman ingin bersepeda secara teknik dan benar, yang benar-benar tepat dan terukur, maka perlu yang namanya cadence sensor atau sensor yang menentukan di pedal itu RPM kita. Kayak kita bicara mobil itu putaran mesin. Ya. Kemudian kita butuh yang namanya speed sensor, karena speed sensor untuk mengukur kecepatan kita secara akurat berapa. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya cyclocom, bisa dengan GPS yang ada di cyclocom. Kemudian yang ketiga adalah heart rate monitoring atau HRM. HRM itu untuk memonitor zona berapa heart rate kita, kemudian sampai berapa kita batas yang kita ukur, kita tekan dalam arti kita nge-push diri kita itu sampai di level mana. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memulai teknik yang kita belajarkan hari ini. Oke, pertama, teman-teman perhatikan yang namanya, kalau teman-teman mau, ini untuk yang newbie ya teman-teman, latihlah cadence-mu. Ya, untuk awal-awal. Latihlah cadence-mu. Maksudnya latihlah cadence-mu apa? Berlatihlah dengan kondisi cadence di atas 90. Minimal 90. Ya, maksimal jangan sampai terlalu 120, 130, jangan. Maksimal 105, 107. Kalau enggak 110, teman-teman harus ganti atau shifting. Jadi, dalam bersepeda, cadence itu perlu, tapi juga kita perlu skill shifting. Shifting adalah bagaimana kita mengganti gigi menjadi lebih berat atau lebih ringan, karena itu yang menentukan heart rate kita stabil atau tidak. Ya. Jadi pertama, latihanlah cadence dengan speed ya tertentu, nanti itu akan berkorelasi dengan heart rate. Kenapa kok saya bilang heart rate? Karena di heart rate itu teman-teman bisa mengukur. Ada yang namanya zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Zona 2 itu di mana teman-teman bisa yang istilahnya itu fat burn. Fat burn itu zona 2 itu berarti pertama teman-teman ukur dulu heart rate teman-teman dengan rumus 220 dikurangi usia teman-teman. Dan teman-teman bagi, kalau teman-teman berada di zona 3 atau 4, zona 3 teman-teman berarti 80%, ingat ya, 80% dari 220 tadi dikurangi usia teman-teman. Itu zona 3 teman-teman. Zona 3 adalah zona di mana teman-teman itu antara tempo atau melatih balance antara power sama cadence. Ya. Yang dimaksud power di sini apa? Adalah besaran hentakan teman-teman. Pada saat teman-teman bisa, kalau kita nggak punya power meter ya, biasanya ada teman-teman pakai power meter, atau atlet itu biasanya mengukur dari power, besaran power.
Ketika dia melatih di power tertentu 200 watt atau 300 watt, itu teman-teman biasanya akan maintain di 300 watt, dia akan lebih kuat dan powernya lebih terjaga. Tapi kalau misalnya teman-teman mau latihan untuk heart rate, untuk mau latihan untuk fat burn, teman-teman biasanya bisa dengan stabilin aja. Teman-teman jaga di cadence 100, 90 sampai 100, heart rate-nya jangan lebih dari zona 3. Minimal zona 2, maksimal zona 3 tapi kecil. Ya, itu teman-teman maintain aja. Maintain selama berapa lama? Kalau kita mau melatih kekuatan endurance kita, sebaiknya dilatih di minimal 60 km. 60 km atau teman-teman berlatih secara 2 jam. Nah, apakah tidak ada cara cepatnya? Ada. Cara cepatnya yaitu teman-teman harus bisa menemukan namanya balance. Balance antara power dan cadence. Di mana teman-teman masuk di zona yang mungkin zona 3. Teman-teman tidak punya power meter tidak punya, tapi teman-teman bisa lihat di speed sensor. Jadi teman-teman tetap cadence-nya dijaga di 100, tapi teman-teman berusaha di speed minimal 28 sampai 32 dulu untuk pemula ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah bersepeda 1 sampai 2 tahun dan bisa speed di antara 35 sampai 40, saya menyarankan teman-teman berlatih di cadence 90 sampai 100, kalau bisa minimal 100, nyaman cadence-nya di 105, tapi speed-nya di 37 sampai 38. Karena di situ power teman-teman benar-benar cadence-nya itu ada isinya. Kalau kita bilang bukan cadence kosong. Dan itu bisa teman-teman lakukan dalam tempo kira-kira 40 km atau kira-kira 1 jam aja teman-teman sudah selesai, dan itu sangat berdampak. Dan efeknya kalau teman-teman tahu, ngantuk. Nantinya akan ngantuk dan akan kerasa di paha-paha teman-teman. Jadi menurut saya hal mendasar ini dulu yang perlu teman-teman coba, dan nanti teman-teman bisa rasakan bedanya di mana. Oke, sekian dulu dari saya untuk masukan bagaimana teman-teman bisa mencoba untuk kuat, endurance, bahkan juga lebih gampang untuk bisa cepat. Karena nanti ketika teman-teman sudah bisa stabil di cadence yang sudah ada isinya tadi, cadence power tadi, kalau sudah ada isinya, saya yakin teman-teman 1 akan lebih kuat untuk nanjak, 2 teman-teman sudah mengerti bagaimana cara shifting yang tepat, dan 3 teman-teman jadi lebih less effort, more power. Itu ya teman-teman. Jadi jangan melulu fokus pada mengupgrade sepedamu, tapi berfokuslah melatih fisik kita, melatih mental kita supaya kita tidak ambisi, tidak boleh gemes pada saat goes ya teman-teman. Karena gemes itu membuat kita heart rate-nya naik. Kemudian melatih teknik pedaling yang benar, yaitu adanya teknik tekan dan ditarik, tidak boleh jinjit, maksimum 20 derajat saja antara pergelangan kaki dengan platnya. Jadi ini misalnya sepatu nih, jadi agak jinjit sedikit 20 derajat. Ini 20 derajat ya, 20 derajat, tidak lebih ya. Dan jangan sampai kakinya terlalu lurus atau stretch supaya tidak terjadi namanya cedera hamstring ataupun scalf atau di betis. Kalau biasa betis sakit, itu berarti teman-teman perlu fitting. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan sungkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa DM langsung sama saya melalui komennya, atau bisa menghubungi di nomor yang tertera, atau saya tulis saja di 081 977 88 9908. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa. Happy goes teman-teman. God bless you. Bye-bye.